Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Cynthia, NIM 1810205015. Di sini saya akan membahas proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMA kelas 10 dalam pembelajaran matematika. Adapun dosen pengampunya yaitu yang terhormat Ibu Maila Sari, MPD. Baik, latar belakang proposal saya yaitu blended learning merupakan salah satu alternatif strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru pada era globalisasi saat ini. Hal tersebut dikarenakan blended learning dapat dilakukan oleh guru di mana saja dan kapan saja, sehingga penggunaan blended learning dapat menambah pengetahuan siswa. Teknik blended learning yang diterapkan oleh guru memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan seperti pembelajaran daring dapat membantu siswa untuk dapat belajar secara mandiri tanpa bimbingan guru secara langsung. Membantu pembelajaran konvensional yang sering dilakukan oleh guru sehingga membantu siswa memperoleh informasi tanpa harus bertatap muka dengan guru. Meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu informasi. Pembelajaran yang fleksibel dan dapat mengurangi biaya yang digunakan dalam proses pembelajaran pada umumnya. Selain itu, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing tanpa dipengaruhi oleh temannya. Penelitian sebelumnya menghasilkan bahwa teknik blended learning dapat memengaruhi hasil belajar siswa, memberikan hasil positif pada pemecahan masalah dan pemahaman konsep siswa pada suatu materi. Meningkatkan hasil belajar siswa. Blended learning juga terbukti dapat meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa, dan dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Berpikir kritis adalah proses dan kemampuan yang dilibatkan dalam membuat keputusan secara rasional. Selain itu, berpikir kritis juga merupakan keterampilan yang harus dimiliki semua peserta didik. Berpikir kritis juga merupakan dasar untuk memahami masalah kompleks melalui pembelajaran keberlanjutan eksperiensial dalam membuat dan menarik kesimpulan yang logis terhadap tindakan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipercaya atau diyakini. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari proposal saya yaitu yang pertama, apa itu model pembelajaran blended learning? Yang kedua, apa itu kemampuan berpikir kritis siswa? Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 10 pada mata pelajaran matematika di SMA? Dan adapun tujuan penelitian proposal ini yaitu untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan model pembelajaran blended learning. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 10 pada mata pelajaran matematika di SMA. Baik, adapun manfaat penelitian dari proposal ini yaitu yang pertama secara teoritis, yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan model pembelajaran blended learning, apa yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis siswa, dan bagaimana pengaruh pembelajaran blended learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 10 pada mata pelajaran matematika di SMA. Dan adapun manfaat yang kedua yaitu secara praktis, dapat dimanfaatkan sebagai literatur mengenai penggunaan model pembelajaran blended learning yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Baik, selanjutnya itu pembahasannya. Adapun model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning adalah metode belajar di mana proses belajar tatap muka berpadu dengan proses e-learning secara harmonis. Blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dua suku kata yaitu blending and learning. Blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dengan secara virtual. Istilah blended learning pada awalnya digunakan untuk menggambarkan mata pelajaran yang mencoba menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Selain blended learning, ada istilah hybrid learning. Istilah tersebut mengandung arti yang sama, yaitu perpaduan, percampuran, dan kombinasi pelajaran.
Kombinasi pembelajaran. Blended learning merupakan pengembangan lebih lanjut dari metode e-learning, yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan antara sistem e-learning dengan metode konvensional tatap muka, yaitu face-to-face. Baik, selanjutnya yaitu tentang kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir yang melibatkan proses kognitif dan mengajak siswa untuk berpikir reflektif terhadap permasalahan. Berpikir kritis melibatkan keahlian berpikir induktif seperti mengenali hubungan, menganalisis masalah yang bersifat terbuka, menentukan sebab dan akibat, membuat kesimpulan, dan memperhitungkan data yang relevan. Sedang, keahlian berpikir deduktif melibatkan kemampuan memecahkan masalah yang bersifat spasial, silogisme, dan membedakan fakta dan opini. Berpikir kritis mengandung aktivitas mental dalam hal memecahkan masalah. Baik, dalam proses pengambilan keputusan, kemampuan mencari, menganalisis, dan mengevaluasi informasi sangatlah penting. Orang yang berpikir kritis akan mencari, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membuat kesimpulan berdasarkan fakta, kemudian melakukan pengambilan keputusan. Ciri orang yang berpikir kritis akan selalu mencari dan memaparkan hubungan antara masalah yang didiskusikan dengan masalah atau pengalaman lain yang relevan. Berpikir kritis juga merupakan proses terorganisasi dalam memecahkan masalah yang melibatkan antara mental yang mencakup kemampuan merumuskan masalah, memberikan argumen, melakukan deduksi dan induksi, melakukan evaluasi, dan terakhir itu mengambil keputusan. Baik, kita masuk ke metodologi penelitiannya. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Adapun jenis penelitian proposal ini yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan rancangan penelitian eksperimen kuasi atau eksperimen semu dengan desain post-test only control group design. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini terdiri dari dua kelompok siswa yang telah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan teknik blended learning dan metode konvensional pada kelas eksperimen dan kelas kontrol secara berturut-turut, kemudian mengikuti post-test. Post-test yang dilakukan oleh siswa untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada materi matematika kelas 10. Siswa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis. Dan selanjutnya itu variabel penelitian. Adapun variabel penelitian dari proposal ini yaitu ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah dalam penelitian ini adalah mode pembelajaran blended learning. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat dalam suatu penelitian. Baik, yaitu variabel terikat yang bersifat kognitif, variabel terikat independen yang bersifat kognitif dalam penelitian ini ada kemampuan berpikir kritis siswa. Variabel terikat merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Baik, selanjutnya itu populasi dan sampel. Adapun populasi dan penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10. Sampel penelitian ini diambil berdasarkan teknik purposive sampling di mana kelas eksperimen dan kelas kontrol dipilih oleh guru secara langsung dengan pertimbangan tertentu. Dan adapun instrumen penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu berupa tes. Instrumen tes yang digunakan yaitu tes kemampuan berpikir kritis siswa berupa tes uraian pada materi matematika kelas 10. Setiap butir soal telah mewakili 5 indikator sesuai dengan indikator kemampuan berpikir kritis pada materi matematika kelas 10. Dan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yaitu dengan menggunakan tes uraian pada materi matematika kelas 10. Tes yang dilaksanakan yaitu menggunakan 5 butir soal post-test yang dirancang berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis. Adapun soal yang dibuat telah diuji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembedanya. Baik, yang terakhir yaitu teknik analisis data. Adapun teknik analisis data penelitian ini diuji dengan menggunakan uji beda, di mana sebelum uji beda dilakukannya terlebih dahulu uji prasyarat yang terdiri atas uji normalitas dan uji homogenitas, di mana pada analisis data peneliti menggunakan aplikasi SPSS
uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, dan untuk uji beda. Baik, mungkin itu pembahasan proposal saya. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.